Halo semuanya guys, kembali lagi di episode review santuy. Episode yang membahas unboxing, review, dan tips and trik seputar gadget. Dan di depan kita sudah ada iPhone XS yang akan gua unboxing di video kali ini. Jadi ini adalah iPhone XS yang gua beli dengan harga 5,8 jutaan aja dengan kondisi bekas ya. Jadi ini bukan kondisi baru. Dan juga gua belinya di grup jual beli Facebook. Jadi seperti biasa buat teman-teman yang nanyain, "Bang, bagi link sellernya dong." Mohon maaf banget gue gak bisa kasih link sellernya karena gue belinya ini secara COD ya. Gue belinya secara COD guys. Dan jadi di video kali ini kita akan unboxing dan bahas kondisi dari iPhone XS yang gue beli bekas ini. Apakah ada minusnya atau bagaimana. Jadi nanti kita akan cek bersama-sama. Dan ya, sebelum maju ke dalam videonya, seperti biasa jika video ini menarik dan bermanfaat buat teman-teman, boleh diklik dulu tombol like-nya, juga tombol subscribe-nya, dan nyalakan juga tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya di episode review santuy. Dan mari kita mulai video review santuйnya guys. Let's go. Dan seperti biasa, yang pertama kita mulai bahas dari box HP-nya ya. Dan di bagian depan sini ada logo atau tampilan iPhone-nya, iPhone XS-nya. Kemudian di bagian sebelah kanan ada tulisan iPhone, sebelah atas dan bawahnya ada logo Apple. Kemudian bagian kirinya juga ada tulisan iPhone. Dan untuk bagian belakangnya sini ada keterangan spek HP-nya. Dan ya, lagi-lagi ini bisa dipastikan untuk boxnya adalah box OM. Karena dari kotak belakangnya, tampilan kotak belakangnya di sini ini untuk harusnya kalau misalkan ini boxnya ori, di bagian atasnya sini ada tulisan spesifikasinya juga. Jadi untuk perbandingan, di sini gua ada box iPhone 12 yang ori ya. Nah, seperti ini guys. Jadi ini untuk iPhone XS ini di sini cuma ada yang bagian bawahnya aja. Dan juga untuk bahan build quality-nya di sini cukup beda ya daripada yang ori. Dan ya, untuk kotaknya dipastikan ini adalah OM guys, atau kotaknya bukan original bawaan Apple-nya. Kemudian selanjutnya kita langsung buka aja di sini. Dan di sini ada manual book. Manual book di sini ada beberapa. Yang tentunya ini adalah OM ya. Karena dipastikan dari dus OM, kemungkinan besar dari jeroannya juga OM guys. Sini ada SIM ejector, yang tentunya SIM ejectornya juga ini bukan ori ya. Kalau misalkan yang ori itu beda guys, bahannya itu beda bener-bener agak tebal dan juga kelihatan banget bedanya. Sini untuk ada SIM tray, kemudian ada beberapa manual book juga, dan ya tidak perlu kita baca, kita simpan dulu. Kemudian sini ada iPhone-nya. Oke, sorry, susah. Oke, kita simpan dulu iPhone-nya. Untuk warnanya ini adalah warna space gray ya. Ini warna space gray. Dan di sini ada kepala charger yang tentunya ini adalah OM ya. Ini dipastikan OM karena dari build quality-nya itu beda banget guys. Dan untuk charger sendiri ini hanya 5 watt ya, hanya 5 watt. Kemudian di sini ada earphone atau headset yang tentunya headsetnya adalah headset OM ya. Kalau misalkan headset OM itu artinya nanti ketika kita mengkonekkan ke handphone iPhone-nya harus pakai Bluetooth dulu guys ya. Dan suaranya juga beda banget sama yang ori ya. Dan juga ya hasil suaranya itu benar-benar beda lah sama yang ori guys. Untuk headset OM. Dan untuk kabelnya juga dipastikan ini adalah kabelnya OM guys ya. Jadi ini untuk kabelnya USB Lightning to USB A ya, atau USB A. Oke. Dan untuk kelengkapannya dipastikan ini semuanya OM ya. Kita simpan dulu. Dan lanjut kita bahas ke si iPhone-nya ya. Yang pertama-tama kita bahas dari kondisi fisik HP-nya guys, yang paling utama ya. Kita mulai dari bagian depannya. Oke, untuk bagian depan di sini udah pakai tempered glass. Tapi sayangnya di sini kelihatan ya kalau misalkan di bagian layarnya itu ada sedikit scratch atau lecet. Nah, di sini guys, teman-teman bisa lihat di sini ada sedikit lecet. Dan ini bukan dari tempered glass-nya ya. Jadi ini dari dalam layarnya guys. Bisa dipastikan kalau layarnya itu ada sedikit scratch ya, tapi masih cukup aman sih. Di sini nggak ada retak sama sekali. Dan ya ini nggak berpengaruh apa-apa untuk kondisi layar. Di sini bisa dibilang masih aman aja. Untuk bagian samping kanan ada tombol power dan juga ada SIM tray ya. Ada SIM tray. Di sini untuk kondisinya bisa dibilang cukup mulus ya. Di sini cukup mulus, nggak ada lecet sama sekali, nggak ada dent atau apapun itu. Dan untuk bagian bawahnya ada lubang charger Lightning, kemudian ada 2 speaker. Di sini masih cukup mulus ya. Sini masih cukup mulus. Dan untuk bagian samping kiri ada tombol volume up dan down, dan juga ada switch silent. Yang juga di sini switch silentnya masih berfungsi dengan baik. Dan untuk tombol volume up dan down-nya masih kliki ya.
masih enak ditekan. Untuk bagian atasnya di sini masih cukup mulus juga ya. Di sini masih cukup mulus, dan untuk kondisi fisiknya di bagian bezelnya ini cukup mulus, gak ada dent sama sekali. Dan lanjut ke bagian belakangnya. Dan di bagian belakangnya di sini ada dual kamera yang masing-masing ini tuh 12 megapiksel ya. Dan ada logo Apple juga. Dan di sini untuk kondisinya masih mulus ya. Cuman di sini ada sedikit scratch ya. Dia guys, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di bagian sini. Nah, tapi ini benar-benar nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan ya. Nah, di bagian sini, bagian dekat kamera di sini ada sedikit lecet, cuman ini nggak berpengaruh apa-apa dan juga nggak terlalu kelihatan sih. Cuman ya gue perlu sebutin juga gitu ya untuk kondisi HP-nya. Dan ya kesimpulannya untuk kondisi HP, pertama untuk kondisi HP, skornya bisa gue bilang bisa dibilang 90% ya, 90% kurang dikit kalau bisa dibilang. Ya, seperti itu guys. Untuk kondisinya bisa dibilang ya 90% artinya masih cukup aman banget ya. Kecuali ada sedikit lecet pada bagian sini ya. Tapi itu juga gak terlalu kelihatan. Yang selanjutnya kita bahas dari LCD-nya ya. Kita bahas dari LCD-nya. Oke, kita kurangin dulu terangnya. Dan untuk LCD yang pertama kita cek dulu dari True Tone-nya ya. Apakah ya LCD itu True Tone-nya nyala atau enggak? Karena ini bisa menentukan apakah LCD-nya masih ori atau enggak. Dan di sini True Tone-nya masih nyala, artinya LCD si iPhone XS ini masih original. Kalau misalkan iPhone teman-teman seri iPhone 8 ke atas, kalau misalkan True Tone-nya nggak nyala, itu bisa dipastikan LCD-nya itu udah pernah diganti ya, atau bukan original lagi. Dan untuk True Tone nyala, yang selanjutnya kita tes touchscreen-nya ya. Jangan teman-teman kalau misalkan beli iPhone bekas juga takutnya ada touchscreen-nya tuh yang error atau enggak kesentuh. Di sini kita akan menggunakan cara klasik gitu ya. Di sini kita tekan pada bagian aplikasi kemudian tahan. Nah, kemudian seperti ini kita geser-geser dari ke bagian sebagian sudut-sudutnya. Apakah ada yang enggak ketekan? Kalau misalkan ada yang error, ini pasti si aplikasinya nggak akan nggak akan bisa dipindah-pindah kayak gini ya. Akan terhenti kalau misalkan ada yang error. Dan di sini cukup aman banget ya. Masih aman banget, gak ada error. Touchscreen-nya masih aman banget guys. Oke, untuk touchscreen masih aman banget. Dan selanjutnya hal yang paling penting yang perlu kalian cek untuk beli iPhone bekas adalah cek di TreeTools, karena ini bisa menentukan apakah iPhone kalian refurbished atau bukan. Dan untuk skor TreeTools-nya di sini gua udah cek sebelumnya dan ini dia untuk hasilnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat kalau skornya itu masih di angka 98% dan part-partnya di sini centang hijau semua ya. Kalau misalkan centang hijau itu artinya semua part-partnya masih original. Dan bisa dipastikan ini bukan iPhone refurbished ya, karena part-partnya masih original dan juga belum pernah ada yang diganti guys. Dan ya itu untuk skor TreeTools-nya. Jadi untuk iPhone-nya aman ya, bukan iPhone refurbished. Kemudian di sini kita langsung masuk ke pengaturan. Kemudian untuk iCloud-nya di sini udah pakai iCloud punya gua ya. Jadi ini udah gua masukin iCloud dan aman ya. Udah gua reset dan masukin iCloud dan aman ya. Jadi ini bukan iPhone bypass. Dan juga iPhone XS itu sebetulnya nggak ada iPhone bypass guys. Jadi untuk iCloud aman ya. Untuk iCloud aman. Kemudian yang selanjutnya kita lihat mengenai perangkatnya dulu. Kita masuk ke umum, kemudian ke mengenai. Dan di sini untuk iOS-nya udah iOS 14.5.1 ya. Dengan nomor model LLA atau regionnya itu LLA, artinya ini barang dari Amerika Serikat atau region itu USA, United States of America, atau ya sama-sama aja Amerika ya. Jadi untuk regionnya LLA dan untuk storage-nya di sini 64 GB ya. Jadi ini untuk ini 64 GB dan kunci operator di sini tidak ada pembatasan SIM. Artinya ini operatornya adalah all operator Indonesia itu jadi bisa ya. Jadi mulai kartu XL, Smartfren, Telkomsel, Tri dan yang lain itu udah bisa digunakan di iPhone ini walaupun iPhone X Inter ya, tapi aman untuk dipakai kartu Indonesia. Dan selanjutnya kita bahas dari Wi-Fi-nya apakah berfungsi dengan normal. Kita nyalakan. Dan di sini dia bisa nge-scan dan masih berfungsi normal ya. Untuk Wi-Fi normal, kita matikan lagi. Kemudian untuk Bluetooth di sini apakah bisa nyala? Oke, untuk Bluetooth di sini masih bisa nyala ya, artinya si Bluetooth-nya masih normal guys. Yang selanjutnya kita cek ke bagian speaker ya. Kita sekalian scroll ke bawah, di sini ada bunyi dan haptik. Kita tes dari speakernya. Kemudian kita oke. Dan di sini bisa gua dengar atau bisa teman-teman juga dengar. Untuk kualitas suaranya di sini masih cukup jernih ya, gak ada suara kresek-kresek atau sedikit suaranya agak pelan atau gimana. Jadi untuk speakernya bisa dibilang masih aman ya, aman banget, cukup jernih. Dan untuk hasil suara earpiece-nya, untuk stereonya di sini masih berfungsi dengan normal ya. Nah, teman-teman bisa dengar. Nah, di sini masih normal ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian Face ID.
Ini adalah keamanan iPhone. Jadi ini benar-benar penting banget ya kalau misalkan di seri iPhone X ke bawah itu seperti fingerprint ya. Kalau misalkan di iPhone X ke atas itu Face ID ya. Ini sangat penting banget. Di sini kita akan coba. Di sini kita klik buka iPhone. Kemudian di sini kita scan dulu, kita klik mulai. Di sini gua akan scan dulu. Oke, di sini gua scan dulu, wait. Oke, di sini bisa ya. Di sini bisa Face ID-nya udah bisa. Kemudian kita atur dulu untuk kodenya. Dan untuk Face ID ya bisa dipastikan ini masih normal guys ya. Untuk Face ID bisa normal. Kemudian selanjutnya kita ke bagian cek selanjutnya, yaitu lihat kesehatan baterainya. Ini cukup penting banget ya. Kalau misalkan kesehatan baterainya udah di bawah 80% itu artinya servis, artinya baterainya perlu diganti. Dan di sini kita masuk ke baterai, kemudian kesehatan baterai. Nah, di sini masih di angka 83% dan masih baterai Anda mendukung kinerja puncak normal saat ini. Artinya baterainya masih cukup aman ya. Kalau misalkan iPhone kalian baterainya di bawah 80%, itu akan ada notifikasi di sininya tulisannya itu service, artinya perlu diganti ya karena udah di bawah kinerja puncak guys. Di sini untuk baterai 83% harusnya sih masih aman-aman aja ya. Yang selanjutnya kita cek ke bagian kameranya apakah masih normal. Oke, ini untuk kamera belakang. Kita foto ini aja. Untuk kamera belakang di sini ini kamera 1 masih normal ya. Kamera 1 masih cukup jernih, fokusnya aman. Dan ini juga kameranya masih original ya di terus tadi. Sini untuk lensa 2 kali masih normal. Oke, masih kamera belakang sini masih normal. Untuk kamera depan. Oke, di sini kamera depan masih normal ya, masih bagus guys. Kamera depan masih bagus. Dan ya untuk kamera belakang dan depan masih oke. Kemudian selanjutnya kita cek mikrofon. Ini hal yang paling penting juga kalau misalkan beli iPhone bekas. Kita masuk ke memo suara di sini. Kemudian kita tes ngerekam ya. Tes 1 2 1 2 tes 1 2 1 2 tes 1 2. Oke, di sini kita play. Tes 1 2 1 2 tes 1 2 1 2. Ya, di sini teman-teman bisa dengar bahwa si mic-nya masih normal ya karena bisa merekam suara yang gua tadi rekam. Sama si penjual atau si pembeli yang pembeli iPhone bekas itu ya adalah dari sensor teleponnya. Di sini kita masuk ke bagian telepon, kemudian kita coba panggil 112 aja di sini. Nah, di sini kita tutupi pada bagian sensor telepon depan ya. Dan di sini kalau misalkan layarnya mati seperti ini artinya sensor teleponnya masih bekerja dengan normal. Oke, di sini masih normal ya. Ini hal kecil sih tapi harus dicek juga kalian ya, oleh kalian semua ya. Dan ya semuanya udah gua cek dan bisa dipastikan ini iPhone-nya masih cukup normal dan aman ya, gak ada minus sama sekali. Tapi yang hanya jadi kekurangannya di sini hanya satu, yaitu adalah si aksesorisnya atau kelengkapannya yang OM, jadi bukan original. Dan ya sekian video kali ini, dan thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jika video ini bermanfaat dan menarik, jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video menarik review santuy lainnya yang hanya ada di channel Just Millennial. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Thank you.